Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Dani Gamadi. Saya yakin dia akan menyampaikan pesan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Dani Gamadi. Guys, dunia kita kayak lagi dipaksa untuk sabat sama Tuhan. Sejak teknologi gitu maju dan industri gitu maju pesat, dunia ini nggak pernah dikasih berhenti sama manusia. Terus dikerjain, nggak ada restnya, nggak ada tenangnya, semua digeber, semua disikat. Termasuk manusianya juga. Kerja terus nggak berhenti. Makanya orang Sabtu Minggu pun capek, play hard, work hard, play hard. Terus semua itu sedemikian rupa. Tapi sekarang beberapa waktu ini bumi ini kayak lagi dipaksa sama Tuhan untuk sabat, untuk diem. Kita bisa lihat berita-berita langit lebih biru katanya, emisi karbon berkurang, semua lebih bersih, air dan udara dan segala macamnya. Ketika dunia mulai sabat, tenang, alam tuh kayak jadi lebih bagus lagi gitu loh. Tapi jujur aja, ini nggak gampang buat kita yang hobi keluar, hobi kerja, hobi melakukan aktivitas. Saya salah satunya. Waduh, bisa bosen setengah mati kita di rumah kan. Yang hobi jalan-jalan, nggak bisa jalan-jalan. Traveling semua dibatasin. Yang hobi kerja, mesti work from home. Yang hobi ketemu teman di kafe tutup. Temen nggak mau ditemuin. Yang hobi, apalagi ya, olahraga, nggak bisa ke gym. Yang hobi pergi ke klub, klubnya ditutup. Semua mall aja tutup. Yang hobi sepatu sneakers, pakai aja sneakers di rumah. Nggak bisa keluar soalnya kan. Ini semua lagi dipaksa supaya semuanya jadi diem. Nah, kalau misalnya benar, dunia lagi belajar sabat oleh Tuhan sendiri, dan manusia lagi dididik satu disiplin rohani yang udah lama ditinggalin, yaitu berdiam, alone with God, memiliki dan memelihara sabat yang agung di hadapan Tuhan, apa sih yang bisa kita lakuin? Apa yang mesti kita lakuin? Jujur, kalau kita biasa sibuk, kita ketagihan pada Marta syndrome, seperti Maria dan Marta. Marta sibuk melayani di dapur, sedangkan Maria duduk di kaki Yesus. Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Nah, salah satunya barangkali adalah belajar untuk bisa alone with God. Berdiam di hadapan Tuhan, berdiam bersama Tuhan. Diam, tenang, baca firman, berkontemplasi, menikmati hadirat Tuhan yang dalam, yang indah. Mungkin udah lama kita nggak memiliki hubungan yang kayak gitu sama Tuhan. Diam, tenang, dan merasa Tuhan itu dekat. Saat teduh rasanya bisa enak gitu ya. Berdoa bisa sampai mencucurkan air mata. Mungkin udah lama kita nggak punya momen yang seperti itu. Nah, saya pengen bagi ke teman-teman gimana caranya, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya kalau kita mau alone with God. Nah, ada orang yang bernama John Calvin, atau ajarannya disebut Calvinisme. Dia punya satu sebutan yang bagus tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam bahasa Latin, dia sebut unio mystica. Unio mystica itu adalah kesatuan yang mistis ya, spiritual, antara Kristus dengan orang-orang percaya. Itu unio mystica konsepnya John Calvin. Ada satu kesatuan gitu ya, antara Kristus dan orang percaya. Ada satu bonding yang tidak terpisahkan, ikatan yang tidak terpisahkan, persekutuan yang indah, wonderful communion day by day. Unio Mystica itu diikat dengan bond yang kuat antara kita dan Kristus, yang gak
bisa terpisahkan karena darahnya dia dan karena Roh Kudus yang memeteraikan hubungan itu, day by day, semakin hari semakin kuat, semakin hari bertumbuh menjadi satu dengan kita. Karena seperti Roma 8 bilang kan, kita dipilih dari semula, ditentukan untuk menjadi gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan dia. Jadi day by day ikatan itu bikin kita makin kuat. Nah, gimana caranya sekarang kita bisa masuk sampai ke ikatan yang begitu kuat sama Kristus? Yang pertama adalah Hosea 6 ayat 3 berbunyi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 2 kali diulang ya. Jadi bukan cuma marilah kita mengenal Tuhan, tapi enggak, mengenal dan berusaha dengan sungguh mengenal Tuhan. Effort buat ngejar pengetahuan tentang Allah. Cari terus, ketok terus, bukan berkat, tapi Tuhan tunjukkan kau itu siapa sih buat hidupku dan buat kami semua. Please be real for us. Nah, lalu lanjutan di ayat 3 juga. Janjinya adalah dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan di akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan bilang kalau kita nih berusaha sungguh-sungguh cari dia, dia pasti datang memperkenalkan dirinya pada kita. Sehingga kita kenal, oh Yesus, ternyata engkau begini ya. Aku gak pernah tahu betapa indah dan kaya dan dalamnya pribadi engkau. Makin dalam. Nah, itu namanya afeksi religius. Jadi bukan cuma religius yang ada di kepala dengan kering, tapi jadi satu afeksi, satu cinta yang dalam. Karena ada unio mistika tadi, hubungan yang semakin day by day dengan bond, ikatan yang tidak terpisahkan kita dengan Kristus. Nah, lalu cara yang kedua adalah, yang pertama kan jadinya tuh kita berusaha mencari. Gimana cara mencarinya? Maksimalkan kekuatan. Maksudnya apa? Pilih waktu dan tempat. Ada orang pagi dia seger banget, malam teler. Tapi ada orang malam dia seger banget, pagi dia teler. Kita kenali diri kita itu orang pagi atau orang malam. Di mana kita paling jernih, paling tenang. Pakai waktu itu buat cari Tuhan, buat baca Alkitab, buat baca buku-buku tentang Alkitab yang memperjelas firman Tuhan. Dan cari tempat juga yang enak. Kalau teman-teman punya pilihan beberapa tempat di rumah atau di tempat kos, cari tempat yang paling tenang. Kita baca Alkitab, kita berdoa. Mungkin secangkir kopi atau susu panas bisa menemani. Tapi di situ kita nikmati waktu-waktu itu di mana kita belajar lebih dalam sama Tuhan. Kalau kita nggak biasa lakukannya, awal-awal ini akan terasa sulit. Tapi coba 3-5 hari berturut-turut, supaya kebangun habit pelan-pelan. Supaya kita baru bisa, wow, I like it. Karena hubungan dengan Tuhan itu indah, manis. Nah, lalu yang terakhir, teman-teman bisa bikin jurnal kerohanian, yaitu nulis. Jurnal kerohanian nulis. Hari ini belajar apa tentang Tuhan? Gimana perjalanan hidup kita sama Tuhan? Sejak ada handphone, kita udah malas nulis. Ya oke lah, kita bisa bilang, gua ketik di handphone. Ya, kalau itu it works for you, you can do it. Tapi kadang nulis itu bisa lain loh. Ungkapan hati kita bisa lebih dalam ketimbang kita ketik. Tulis pelan tanpa ada notifikasi yang mengganggu. Jurnal. Dear Jesus, I cannot wait to see you tonight. I learned from yesterday. Gimana kita tulis. Terus I'm so thankful for you because of this, because of that. Terus tulis gitu ya. Nah, Raja Daud adalah salah satu orang yang melakukan ini. Mazmur 63 ayat 6-8. Daud bilang, apabila aku ingat kepadamu, ini jurnal kerohanian Daud, di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Waktu malam dia ingat tentang Allah, dia ingat tentang Tuhan yang dia tulis, dan dia bentuknya jadi sebuah syair, Mazmur. Nah, kita bisa bikin segala macam. Jangan pikir dulu ini buat di-post atau buat disebarin ke orang lain, itu entaran. Fokus dulu ini surat kita, jurnal kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. So, di waktu dimana semua ini seperti dipaksa untuk sabat, barangkali kita bisa mengaktifkan kembali satu kebiasaan dari leluhur kita untuk alone with God. God bless you.